Pemirsa, seorang mantan anggota TNI menembak anggota TNI aktif hingga luka di bagian perut di Belitung, Bangka Belitung. Aparat gabungan yang mengepung rumah pelaku gagal melakukan penangkapan. Kondisi mencekam, puluhan aparat gabungan mengepung rumah persembunyian desertir Sertu Hendri di Kelurahan Parit, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sertu Hendri yang sudah dipecat dari TNI menembak seorang anggota TNI, Serma Randi, yang berdinas di Subden Pom Persiapan Belitung, kini dirawat intensif. Pelaku merupakan DPO Subden Pom Persiapan Belitung. Sebelum penyergapan, Dandim 0414 Belitung sempat mediasi dengan pelaku, namun pelaku kabur. Kalau dipecat jangan takut, saya tidak akan nyakitin Ayu. Biar gimanapun, biar gimanapun keluarga Henry diamong inilah. Seandainya Henry mati, tolong diurus ya yuk jenazah Henry, karena Henry tidak punya keluarga. Tim gabungan terus melakukan penjagaan ketat di lokasi sementara warga berkumpul di sekitar lokasi. Dari Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menjerat 3 prajurit TNI AL. 2 dari 3 oknum TNI yang menjadi pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Pemirsa, Puspomal menyatakan berkas perkara 3 prajurit TNI AL yang terlibat kasus pembunuhan bos rental mobil akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta kemarin untuk segera disidangkan. Selama proses penyidikan, pemirsa, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan serta 3 orang tersangka. 3 prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi tersangka yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Klasik Kepala BA yang akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Belum. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspomal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 1 KUHP. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan aktor laga Sandi Permana. Ya, pelaku ternyata merupakan tetangga korban. Nanang Irawan alias Gimbal, pelaku pembunuhan aktor laga Sandi Permana, akhirnya ditangkap aparat kepolisian di tempat persembunyiannya di kawasan Dusun Poris Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Nanang alias Gimbal merupakan tetangga almarhum yang merupakan seorang mantan kru film yang pernah dibintangi Sandi Permana.
Diduga Nanang alias Gimbal tersinggung dengan perkataan korban, di mana saat itu Nanang alias Gimbal sedang menebang pohon di depan rumahnya. Ketika itu, korban yang tengah mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menghujani korban dengan beberapa kali tikaman hingga korban tersungkur dan meninggal dunia. Di mata tetangga, Nanang alias Gimbal merupakan sosok yang tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitar. Ada dua hal yang dilakukan Nanang alias Gimbal demi lolos dari kejaran polisi. Hal ini bahkan digunakan untuk mengelabui polisi sehingga ia bisa lolos dari hukuman bui. Cara pertama yang dilakukan Nanang ialah dengan mencukur rambutnya sendiri berbekal gunting yang dipinjamnya dari sebuah warung. Penampilan Gimbalnya pun kini berubah drastis. Yang kedua, usai membunuh Sandi Permana, Nanang lebih dulu menghilangkan barang bukti sebuah pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa Sandi Permana di selokan yang letaknya tak jauh dari tempat kejadian perkara. Pasca dilakukannya penangkapan, pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana tiba di Polda Metro Jaya. Setibanya di kantor polisi, pelaku dikawal ketat penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi. Ini Rabu tanggal 15 Januari, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04, RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya diketahui, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Sandi merupakan aktor yang berperan pada sinetron Mak Lampir. Kepergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Sementara jenazah Sandi telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat.